Shalom, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya, Jimmy Suhadi. Episode ini kita akan membahas mengenai hidup ini bukan mudah-mudahan. Ya, saya membawa topik ini kenapa? Karena buat saya pribadi, hidup ini sangat singkat dan cuma satu kali. Oleh sebab itu saya tidak mau menyia-nyiakan kehidupan saya. Saya percaya bahwa ada Sang Pencipta. Ada satu pribadi yang luar biasa yang menciptakan segalanya termasuk hidup saya. Dan saya juga percaya bahwa ada tujuan dari pencipta buat hidup saya. Termasuk apa yang Tuhan percayakan buat saya. Istri, anak-anak, keluarga saya, atau di lingkungan di mana saya berada. Tuhan pasti punya satu rencana. Oleh sebab itu saya juga mau hidup saya punya arti. Ya, bukan saja berarti buat saya, tapi juga berarti buat keluarga saya, berarti untuk orang lain. Itu sebabnya saya harus punya satu keyakinan, satu kepastian, dan satu tujuan. Sehingga saya bisa berjalan menuju ke sana. Dan apa yang saya perbuat, mendapat kepastian. Tidak mudah-mudahan. Ya. Kenapa? Rasanya sayang sekali ya, kalau saya hidup, kemudian segala sesuatu hanya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tidak ada satu kepastian. Dan hidup ini boleh dikatakan tidak ada kesempatan kedua kali. Kita tidak bisa mengulang hidup kita yang sudah berlalu. Yang ada yang di depan yang harus kita kerjakan. Dan jangan sampai apa yang sudah berlalu itu berlalu dengan sia-sia. Amin, setuju? Nah saudara, itu sebabnya saya mencoba mencari tahu siapakah pencipta itu. Apa sih tujuan pencipta itu? Menciptakan semua bumi ini, manusia termasuk saya dengan saudara. Apa sih tujuannya dia menciptakan ini? Pencipta itu datang ke bumi ini menjadi manusia untuk berbicara dengan kita, mengajarin kita, memberitahukan kepada kita apa yang harus kita kerjakan. Bahkan bukan cuma itu. Dia mati di kayu salib untuk saudara dan saya. Ya, coba kita lihat apa yang dikatakan di Yohanes 3. Di Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, demikian bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini menguatkan saya bahwa ternyata kehidupan saya kekal. Bukan singkat, hanya di dunia kemudian selesai. 50, 60, 70 tahun kemudian selesai. Tidak. Dan yang luar biasa membuat saya mau mempercayai dia adalah bahwa dikatakan dia mau memberikan anak yang tunggal supaya kita diselamatkan. Wow, itu luar biasa. Buat saya, itulah pencipta yang sesungguhnya. Itulah Allah yang sesungguhnya. Karena begitu besar kasih Allah. Hal lain lagi dia katakan demikian saudara. Di Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 dan 26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? Ya, saya bersyukur, saya coba mempelajarinya. Ternyata fakta sejarah juga menyatakan, bukti-bukti sejarah juga menyatakan. Ditemukan tentang salib, tentang kematian Yesus di kayu salib, tentang bajunya, semua ada bukti. Ada sejarah yang mencatat semua itu terjadi. Jadi artinya saudara, bahwa ini kenyataan. Yang membuat satu keyakinan yang lebih lagi dalam diri saya. Ada kepastian hidup buat saya. Inilah sosok yang saya cari, yang dapat memberikan jaminan kepastian itu buat saya. Ya, yang akan mengarahkan hidup saya sehingga hidup saya ini akan fokus kepada satu tujuan. Tujuan bahwa kelak kalau saya mati tidak mati sia-sia. Mungkin saya mati di dunia, tetapi saya akan kekal di surga. Dan satu saat saya akan ketemu kembali berkumpul dengan keluarga saya.
Kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib, tetapi hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan dikatakan dia menang dari maut. Tidak ada kematian lagi yang menguasainya. Dan kuasa kebangkitan itu dikerjakan oleh Roh Allah, oleh Allah itu sendiri. Dan Roh itu diberikan kepada saya dan kepada saudara. Dan Roh itu ada bersama dengan kita. Sehingga Roh itu, Roh yang membangkitkan Yesus dari kematian juga ada di dalam diri kita. Dan saya percaya itu akan membangkitkan segalanya buat hidup saya. Keyakinan saya bertambah lagi pada waktu saya baca cerita tentang seorang wanita yang mengalami pendarahan sudah 12 tahun. Mari kita lihat di Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sekali lagi, katanya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Nah, saudara lihat bahwa Yesus merasakan ada tenaga yang keluar dari tubuhnya pada waktu wanita itu menjamahnya. Nah, saudara melihat bahwa wanita ini punya satu keyakinan pada saat dia sudah tidak punya pengharapan apa-apa lagi. Amin. Tadi dikatakan bahwa dia sudah habis uangnya. 12 tahun dia pergi ke berbagai dokter, tabib, mungkin ke dukun, mungkin apalah orang pintar semua sudah dia lakukan. Habis semua, tetapi yang dia peroleh bukan kesembuhan, tetapi semakin parah keadaannya. Dan di zaman itu saudara, kalau ada orang yang mengeluarkan lelehan, maka dianggap najis. Pada zaman itu orang yang pendarahan tidak boleh masuk ke rumah ibadah. Dia harus jauh, dia tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Dan jika ada orang yang kena, maka orang itu harus teriak-teriak, najis, 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 harus menjauhkan diri. Sehingga wanita itu betul-betul dikucilkan. Tetapi luar biasa saudara, dia tidak kalah. Ya, dia tidak mau kalah dengan keadaan. Dia tidak mau menyerah dengan apa yang dia alami. Setelah dikatakan dia mendengar tentang Yesus yang banyak membuat mujizat, tentang Yesus yang dapat melakukan banyak perkara yang tidak masuk di akal, maka dia punya yakin kalau orang lain disembuhkan, maka dia juga disembuhkan. Keyakinan ini saudara, iman ini yang dibutuhkan, iman ini. Ya, dia tidak mau sia-siakan walaupun sudah 12 tahun, dia tidak mau menyia-nyiakan sisa hidupnya. Dia kepengen masa depannya lebih baik lagi. Dia kepengen hidupnya lebih baik lagi. Dia kepengen punya sesuatu yang lebih baik buat keluarganya. Maka dia nekat. Kita dengar dia dari belakang. Dia datang dari belakang. Kemudian dia memegang jubah Yesus. Dan waktu itu di hatinya hanya berkata, pada waktu aku pegang saja, aku mengalami mujizat kesembuhan. Dan apa yang terjadi? Yes, mujizat itu terjadi. Saudara, waktu saya membaca ini menimbulkan juga sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya, keyakinan dalam hidup saya bahwa ya itulah Allah yang saya cari. Amin. Allah yang memberikan jaminan kepada saya. Allah yang dapat melindungi saya, Allah yang dapat memelihara saya, Allah yang dapat melakukan segala-galanya buat saya. Bukan saya yang melakukan kepada Allah, tetapi Allah yang melakukan. Itu jaminan, itu pribadi yang sedang saya cari. Itu yang saya dari awal katakan, saya tidak mau hidup dalam kemudah-mudahan, tapi saya mau hidup dalam keyakinan.
Dan saudara, kemudian saya coba cari lagi, ya, dan ternyata di Yohanes 14, kita baca bersama-sama, Yohanes 14, ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di situ Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Yesus adalah jalan itu sendiri. Dan di dalam kehidupan saya sekarang di dunia ini, saudara, kehidupan kita sehari-hari, sering kita menemukan jalan yang buntu. Betul? Kita banyak mengalami persoalan-persoalan yang kita tidak sanggup menyelesaikannya. Kita menghadapi masalah-masalah, bahkan mungkin kadang-kadang penyakit yang bahkan sudah divonis oleh dokter. Tidak ada pengharapan. Ya, mungkin saudara sekarang ada yang kanker, ada yang darah tinggi, atau ada yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi, merasa bahwa hidup ini sudah buntu. Ya. Dan saya mengalaminya, saudara. Dan pada waktu dikatakan, Yesus katakan, "Aku adalah jalan," maka saya tangkap itu, saya punya keyakinan. Artinya, Tuhanku yang saya sembah dalam nama Yesus itu, Dia adalah jalan. Kalau saya sungguh-sungguh datang kepada Dia, dan kalau saya sungguh-sungguh mempercayai Dia, maka saya yakin pasti ada jalan buat segala persoalan saya, buat segala masalah saya, bahkan buat segala penyakit kita semua. Pasti ada jalan. Saudara, apakah itu tidak luar biasa? Ya, persoalannya adalah, maukah kita punya keyakinan untuk ke sana? Buat saya pribadi, saya mau punya keyakinan seperti itu. Dan pengalaman hidup saya membuktikannya. Memang betul Dia adalah jalan. Dia jalan yang benar. Ya, yang membawa saya kepada kebenaran. Dan kebenaran itu membebaskan saya, menguatkan saya, bahkan menghidupkan saya. Ya, persoalan-persoalan satu persatu terbuka. Ada jalan keluar, ada penyelesaian. Bahkan saya pernah ngalamin, saudara, sinusitis berapa tahun yang lalu. Menurut ilmu kedokteran, tidak bisa disembuhkan. Saya sudah disedot, sudah dibakar, bahkan sudah dioperasi. Tetapi kenyataannya adalah kambuh lagi, kambuh lagi, kambuh lagi. Tetapi pada waktu saya datang dan saya mempercayai dan saya katakan, "Jesus, kalau dokter bilang tidak bisa, saya tahu Engkau sanggup. Karena Engkau adalah pencipta dan Engkau segalanya." Dan apa yang terjadi? Pada waktu saya beriman seperti wanita pendarahan tadi, menjamah, dan pada waktu itu saya katakan, "Tuhan, aku percaya kuasa-Mu masih berlaku." Dan pada waktu saya didoakan oleh beberapa hamba Tuhan, mujizat itu terjadi. Sinusitis saya sembuh total. Dan saya tidak pernah kambuh lagi sampai hari ini. Saya tidak takut kehujanan, saya tidak takut berenang, saya tidak takut makan es, minum es. Ya, padahal itu larangan-larangan yang diberikan kepada orang sinusitis. Ternyata Yesusku lebih daripada hidup. Amin. Dia sanggup melakukannya itu. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, saudara sudah mendengar tentang Yesus. Saudara mendengar kesaksian-kesaksian yang saya sampaikan tadi, termasuk apa yang saya alami. Apalagi yang ditunggu? Apakah saudara tidak mau mengambil satu keputusan, punya keyakinan juga atas hidup ini? Sekali lagi, saudara, hidup kita singkat dan tidak bisa diulang. Dan saya hanya mau sampaikan bahwa saya tidak mau masa depan saya, hidup saya ditentukan oleh orang lain. Setuju, saudara? Bahwa keberhasilan saya, masa depan saya, keluarga saya, kehidupan saya ditentukan oleh diri saya sendiri, bukan oleh orang lain. Itu sebabnya saya mau ngambil keputusan, saya mau mengambil keyakinan, keputusan yang meyakinkan saya bahwa saya mendapat jaminan yang luar biasa. Dan bukan mudah-mudahan.
Kenapa saudara tidak mengambil keputusan seperti itu juga? Ada keyakinan. Kenapa? Karena keyakinan itu akan membuat hidup kita lebih terjamin, terarah. Ada fokus yang kita capai, ada fokus. Dan kita tidak berjalan sendirian. Saya mengalaminya sekarang ini, saya tidak berjalan sendirian. Kenapa? Karena saya punya pencipta yang selalu menyertai saya. Ada pencipta yang selalu beserta saya dalam segala hal. Dalam rumah tangga saya, dalam usaha yang saya kerjakan, dalam pelayanan yang saya kerjakan, dalam semua hal. Dia turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Amin. Saya mau berdoa, saudara. Ya, saya mau berdoa bagi saudara yang ada di rumah. Mari, jangan ragu-ragu di dalam kehidupan ini. Jangan tergantung kepada orang lain. Jangan hanya mendengar apa yang dikatakan orang lain. Mari kita alami sendiri. Bagaimana hubungan itu antara kita dengan Tuhan, pencipta itu. Sehingga kita bisa tahu bahwa memang dia adalah ada-adanya. Dia memang pencipta. Dia berkuasa atas kehidupan kami. Atas kehidupan kita semua. Amin. Baik saudara, saya mau berdoa bagi kita semua. Dan kalau saudara tidak keberatan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini kami boleh mendengar kebenaran daripada firman-Mu. Ya Tuhan, bahwa Engkau rela mengorbankan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus di kayu salib, untuk menebus dosa-dosa kami, dosa-dosa saya. Diampuni, dikuduskan, bahkan saya dibenarkan. Bahkan bukan cuma itu, saya diangkat menjadi anak. Sehingga saya berhak memanggil Engkau pencipta sebagai Bapa. Sehingga status saya naik. Dan saya yakin kalau status saya naik menjadi anak, maka hidup saya pasti terjamin. Karena tidak mungkin seorang bapak membiarkan anaknya terlunta-lunta. Pasti seorang bapak akan memelihara, pasti akan memberi yang terbaik buat anak-anak yang disayangi. Oleh sebab itu, sekarang Tuhan, saya menyerahkan seluruh kehidupan saya. Saya mau punya keyakinan, hidup saya ada di tangan-Mu. Masa depanku ada di tangan-Mu. Keluargaku ada di tangan-Mu. Seluruh apapun yang kukerjakan ada di tangan-Mu. Dan Engkau akan membuatnya berhasil. Bukan mudah-mudahan. Bahkan bukan cuma pada waktu kami hidup di dunia ini. Nanti kalau kami mati pun ada jaminan dari Engkau. Kami akan hidup kekal bersama-Mu di surga. Kami bersyukur Tuhan. Punya Allah seperti Engkau. Kami berterima kasih buat semuanya itu Tuhan. Dan kami beriman, mujizat yang Kau kerjakan buat wanita pendarahan itu, mujizat yang Kau berikan juga buat Jimmy yang sudah sembuh dari sinusitis, itu kami terima Tuhan. Mujizat itu kami terima. Bahwa Engkau adalah jalan, Engkau adalah kebenaran, dan Engkau adalah hidup. Terima kasih Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus, mari kita yang sudah diberkati, kita sama-sama katakan, amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dapat sesuatu hari ini? Hayo, mari ambil keputusan yang tepat. Ambil keputusan tepat. Dan saya rindu mendengar perubahan, mujizat, sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu. Dan saya dengan senang hati menunggu ada pertanyaan atau kesaksian-kesaksian, mujizat-mujizat yang saudara alami, mari hubungi saya melalui SMS atau email di bawah ini. Bertemu kembali dengan saya di episode yang lain bersama saya Jimmy Suhadi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.